Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Kembali kita pada pembacaan kitab Al-Akhta fi Shalah wa tashihuha, beberapa kesalahan dalam salat dan koreksinya atau pembetulannya. Dan pada kajian yang diisi oleh Ustadz Abu Yaman hafizahullah itu sampai pada kesalahan yang ke-96 ya. Kita lanjut pada kesalahan ke-97. Nah, dalam kondisi misalkan seseorang salat untuk salat Jumat dan muadzin sedang mengumandangkan azan, sebagian menunggu hingga muadzin selesai, kemudian dia tahiyatul masjid. Fi halati dukhuli al-musalli salat al-jum'ah wal muadzinu yuadzin fil adhan athani, kathiran minal musallin yantadhiruna hatta yantahi al-muadzinu minal adhan thumma yusalli tahiyatal masjid. Ini kebanyakan yang kita lihat fenomenanya ketika salat Jumat, kata beliau, kemudian masuk ke masjid, muadzin sedang azan. Di sini beliau sebutkan azan yang kedua. Maka ada dua azan di dalam salat Jumat. Ada azan hanya satu kali, atau bisa juga dua kali jikalau jeda di antara dua azan itu lumayan lama. Nah, sebagaimana yang dipraktekkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan, di mana muadzin mengumumkan tentang salat Jumat dengan jeda waktu yang lumayan, dan itu memberitahukan mereka yang sedang aktivitas dagang di pasar. Nah, ketika seseorang masuk ke dalam masjid, muadzin sedang azan, maka sebagian kita lihat mereka berdiri dulu, nunggu, ya kan? Sampai azan selesai, baru kemudian tahiyatul masjid dalam posisi muadzin, dalam posisi khatib sudah berkhutbah. Dan telah kita ketahui bersama bahwa tidak ada yang namanya qabliyah Jumat. Yang ada adalah tahiyah al-masjid. Tahiyatul masjid disyaratkan ketika masuk masjid. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'atain." Kalau kalian masuk masjid, jangan duduk dulu sampai kalian melakukan dua tahiyatul masjid. Nah, kemudian kesalahan yang ke-92, melangkahi leher orang yang sedang sholat dan menyakiti mereka karena terlambat datang lebih awal. Takhatti riqaban nas, ay riqab al-musallin, bisababi ta'akhurihi minal ityan lis-shalah, melangkahi pundak-pundak jamaah yang datang terlebih dahulu, baik ketika dia sedang sholat ataupun dia sudah duduk bersaf-saf, kemudian seseorang ingin duduk di depan, dia langkahi pundak atau leher orang yang datang duluan, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Sebab itu ya telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Pilihannya kalau mau dia di depan, datangnya duluan, lebih awal. Atau kalau dia lihat ada celah, dia bisa melangkah ke depan tanpa mengangkat kaki. Jadi kalau kita ke depan, melangkah biasa tanpa mengangkat kaki tinggi, melangkahi pundak orang yang duduk, mungkin bisa dipraktekkan.
Ada dua yang duduk, kemudian ada satu melangkahi pundak. Ya, silahkan. Duduk di sini berdua. Atau di sini. Nah, ya. Ya, misalkan sudah duduk. Kemudian ada yang ke depan melangkahi pundak. Ya. Yang betul adalah kalau ada celah, kemudian dia lewat tanpa mengangkat kaki tinggi-tinggi. Tapi kalau sampai, nah betul, melangkahi pundak-pundak itu yang tidak boleh. Kalau begitu boleh. Ada celah, ya. Dan tanpa mengganggu. Misalkan gak ada celah, dia paksa, dia dorong misalkan, nah itu mengganggu. Misalkan begini-begini ya kan. Nah yang demikian jadi diperbolehkan. Jikalau ada celah maka dia maju. Jikalau tidak ada, dia tidak mengganggu dengan cara mendorong, menggeser, atau mengangkat kaki melangkahkan. Maka yang demikian termasuk kesalahan. Kesalahan yang ke-93, as-salatu biduni sutrah. Imma tilka salatu an-nafilah awil mafruḍah. Sengaja meninggalkan sutrah. Yang mana hal ini para ulama ikhtilaf. Ya. Meskipun sebagian boleh meninggalkannya. Maka beliau menyatakan bahwa tustahabbu as-salatu bistiqbali as-sutrah. Dan disunahkan untuk salat menghadap sutrah. Sutrah itu sesuatu pembatas. Pembatas ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, kamu akharatil rahal. Seperti pembatas onta. Orang kalau naik onta, di belakangnya itu ada kayak penahan dari kayu atau sesuatu, sehingga dia tidak terjengkang ke belakang. Itu biasanya dimensi panjangnya seperti ini. Kurang lebih sekitar 45 cm. Nah, itu syarat sutrah, idealnya. Sesuatu yang diletakkan di depan dengan patokan di mana kita meletakkan kepala kita untuk sujud, sesudah itu ditaruh sutrah. Sutrah ini bisa seperti ini, bisa apapun objek, atau dinding, atau orang yang sedang duduk. Dan ini khilaf di kalangan para ulama antara dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah sunnah. Ini kebanyakan para ulama. Ada juga pendapat yang menyatakan wajib. Ini pendapat Imam Malik. Ada juga menyatakan syarat. Kalau nggak pakai sutrah nggak sah. Nah ini bedanya. Yang lebih kuat adalah antara wajib atau sunnah. Dan ini ditekankan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Dan tingginya seperti tadi. Kalau ada. Dan tidak boleh seseorang yang lain melangkah antara posisi orang yang sholat dengan sutrah. Kalau di balik sutrah, bebas. Kalau di balik sutrah, melangkahnya, lewatnya. Demikian juga, tidak boleh seseorang melangkah jikalau seseorang sholat di sana misalkan tanpa sutrah. Yang kita tidak boleh hanyalah kalau ada sutrah atau dengan perkiraan kita di sana dia meletakkan kepala ketika apa? Sujud. Pengaman sedikit. Lewat daripada itu tidak masalah. Contoh misalkan sampean sholat di situ. Sutrahnya berarti yang mana? Ini. Ada kebutuhan mendesak harus lewat. Yang penting tidak lewat di hadapan orang yang sholat dengan perkiraan sesudah batas kepalanya. Berarti apa? Coba siapa yang mempraktikkan melewatinya? Nah, kalau lewat di hadapan beliau itu nggak boleh. Sampai ke situ anggaplah. Nah, ya kalau lewat dari situ ke sini lagi, ya lewat di sini maka boleh. Tidak masalah. Sebab memang kesalahan dia tidak pakai sutrah dan itu sudah di luar batas dimensi untuk batas sholat. Bisa dipahami ya kawan ya? Nah, jadi nggak mesti ada yang sholat di belakang,
kemudian sepanjangan sampai ke depan nggak boleh dilewati. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak belajar secara matang, banyak salah pahamnya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-masyu amama al-musalli. Kesalahan berikutnya adalah berjalan melangkah di hadapan orang yang sholat. Lau ya'lamul mar'u, seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sholat, dia tahu konsekuensi dosanya, maka dia akan menahan tidak lewat sampai 40. Tidak disebutkan dalam hadis apakah 40 jam ataukah 40 hari. Seandainya dia tahu betapa besarnya dosa orang yang melangkahi orang yang sedang sholat. Walal musalli, dan atas orang yang sholat itu dia mencegah seperti ini. Fa'in aba, kalau yang melangkah lewat orang sholat tadi nggak mau, faqatilhu, maka cegah dia, lawan. Maksudnya dengan cara yang tegas dan keras. Kalau ada yang mau lewat. Kemudian kesalahan yang ke-95. Al-kalamu fi yaumil jum'ah wal imamu yakhtubu. Berbicara pada hari Jumat sedangkan imam sedang dalam kondisi berkhutbah tanpa ada keringanan apapun dari alasan-alasan. Contohnya misalkan mungkin seseorang alasan, saya kan DKM, menenangkan anak-anak di belakang supaya enggak ribut. Tetap enggak boleh. Satu-satunya ketika khatib berkhutbah, yang boleh berbicara adalah khatib saja. Dan tidak boleh juga khatib ketika berkhutbah menggunakan narasi dialog. Bagaimana bapak-bapak, betul kan? Akhirnya jamaahnya terpancing untuk menjawab betul. Nah, kadang-kadang ada khatib yang begitu. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW juga bersabda, man massal hasa faqad laga. Barang siapa yang dia mempermainkan kerikil, maka dia telah bermain-main dan tidak ada pahala salat Jumat. Sebab kedudukan khutbah adalah bagaikan kedudukan salat, 2 rakaat pengganti zuhur, seakan-akan demikian. Maka hendaklah seseorang tenang, diam, khusyuk, memperhatikan. Bahkan nggak boleh main-main batu atau melakukan hal apapun, ya tidak diperbolehkan. Termasuk kotak infak juga harus disetting sebelum khutbah atau sesudah sholat. Pilihannya sebelum khutbah, pas adzan masih boleh lewat. Pas khutbah, stop. Lanjut lagi nanti habis sholat, atau sekalian habis sholat, atau didahulukan sebelum azan. Walaupun pilihannya bagi DKM, internal DKM sulit. Wah, nanti kalau habis sholat sudah sedikit dapatnya. Tidak masalah. Ini harus dijalankan. Yang kasihan khatibnya kadang-kadang. Ada kotak infak jalan, dilematis. Mau negur nanti DKM-nya tersinggung, ya kan? Mau didiamkan juga salah. Maka pilihan yang tepat ya tetap harus diluruskan. Yang demikian. Kotak infak tidak boleh berjalan ketika khatib sedang berkhutbah. Nah, kesalahan yang ke-96. Sewaktu sholat jenazah, diperhatikan bahwa sebagian kerabat mayit dan teman-teman dan tetangganya berbaris di sebelah kanan atau berbaris di sebelah kirinya, padahal masih ada tempat yang luas di dalam masjid. Ya, mungkin saja ini tidak dilakukan di tempat kita, tapi ini satu kesalahan. Misalkan khusus keluarganya di sebelah kanan, teman-temannya, sehingga yang lainnya kosong.
Ya ini jarang terjadi alhamdulillah. Intinya shaf itu dimulai dari garis sejajar imam. Ya. Memulai shaf, bidayatus shaf, memulai shaf itu dari garis sejajar dengan imam, baru kemudian disesuaikan ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan sebagaimana salat berjamaah lainnya. Kesalahan ke-97, jika orang yang salat masuk untuk menunaikan salat Jumat, lah, salah ya? Kok kebalik lagi ya? Apa saya salah lihat? Oh salah ya? Salah baca, Masya Allah. Salah baca berarti yang berikutnya. Kesalahan ke-98 berarti ya? Oh Allah. Ketiup angin gak dibalikin lagi. Kesalahan ke-98, sebagian orang-orang yang masih ditahan Allah dalam keadaan sakit, pingsan atau operasi, atau belum sadar dari obat bius, sehingga terlewat daripada salat fardu, ketika sembuh mereka melakukan salat fardu yang terlewat pada waktunya. Misalkan operasi dengan obat bius atau pingsan dari sejak salat zuhur sampai salat isya. Berarti yang tertinggal salat zuhur, salat asar, maghrib dan isya. Kemudian dia sadar. Sebagian orang melakukan qadha itu salat zuhur berarti besok salat zuhur, waktu salat zuhur yang ada. Salat asar pada waktu salat asar besoknya. Salat maghrib besoknya. Salat isya besoknya. Yang betul kata beliau adalah jikalau dia sudah mampu melakukannya, maka tidak masalah dia tanpa menunda. Langsung zuhur tadi, asar, maghrib dan isya sekaligus. Tapi jikalau itu sangat berat, kondisi dia lemah, maka wallahu taala alam bisawab tidak masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama 'anis shalah aw nasiya anha fakaffaratuha hina dzakaraha." Barang siapa yang dia lupa melaksanakan salat atau dia ketiduran atau pingsan, maka cara menggantinya adalah saat ketika dia terbangun atau tersadarkan. Nah, kesalahan ke-99, memesan tempat khusus dalam masjid dengan memasang sajadah. Booking khusus, ya, tempat kapling untuk sholat. Lalu keluar dari masjid menuju rumah atau kepada pekerjaan atau yang lainnya dan kembali di tempat yang dia telah booking tadi. Mungkin masjid itu banyak orang yang sholat, berlomba-lomba untuk shaf terdepan, dia paham keutamaan shaf terdepan, kemudian dia booking duluan, dia kasih sajadah kecil atau semacamnya, sehingga orang lain gak bisa duduk di situ. Maka yang demikian tentu saja bukan termasuk berlomba-lomba yang ditekankan. Bukan begitu cara berlomba-lomba shaf di depan. Berlomba-lomba shaf di depan itu maksudnya duluan, ya kan, seperti itu. Kecuali jikalau seseorang mempunyai udzur khusus, dia sholat duduk pakai kursi, ya maka dia pesan paling pojokan kalaupun mau shaf pertama. Kesalahan yang ke-100 adalah memakai celana panjang yang sesak sampai membatasi gerak anggota badan dan tersifatkan bagian aurat. Ya, maka para ulama menyebutkan ada sirwal, ada bantalun. Sirwal itu umumnya adalah celana yang longgar. Ya, seperti saya ini masuk dalam sirwal. Nah, jadi di sininya lebar, kemudian di bagian sini juga masih lega.
antara selangkangan dengan ininya masih ada ya, sehingga ininya juga lebar seperti ini. Maka ini disebut dengan sirwal. Ada lawannya yaitu bantalun. Bantalun itu pas-pasan. Ya, bantalun itu yang kita kenal celana bahan saat ini. Nah, saat ini sirwal itu agak langka, carinya juga susah, ya kan? Harus khusus pesan atau beberapa tempat jualan khusus. Yang diperbolehkan adalah sirwal. Adapun bantalun maka dimakruhkan para ulama kecuali jikalau atasannya menutup sampai pahanya. Atasannya dijulurkan ke bawah, tidak masuk ke dalam celana, menjulur sampai ke pahanya atau atas lututnya. Seperti itu. Dan jikalau sampai ketat menyipatkan aurat, maka sebagian para ulama keras, tegas menyatakan tidak sah salatnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, menaikkan rambut dan pakaian sewaktu orang sholat menyentuh tanah di dalam sholat. Jadi, misalkan rambutnya diginikan ketika akan sujud, seperti itu. Dalam riwayat yang lain juga tidak boleh mengikat atau merapikan. Kemudian tidak mempermainkan sholat atau selendang atau lainnya. Intinya adalah tidak boleh banyak gerak dalam sholat. Kalau tidak mendesak, semacam betulkan peci, betulkan baju, lihat-lihat kuku, atau membunyikan jari, atau yang semacam-macam daripada demikian. Yang berikutnya adalah menjalin atau menyanggul rambut ketika sholat. Melipat atau memasukkan bagian-bagian ujungnya ke dalam. Yang ke-103, tersenyum atau tertawa terbahak-bahak dalam sholat. Tersenyum tidak membatalkan, akan tetapi tertawa para ulama sepakat itu membatalkan sholat. Membatalkan sholat. 104 adalah tidak menjawab ucapan salam kepada orang yang memberi salam kepada orang yang sholat. Yang betul adalah memberikan isyarat. Yang betul adalah memberikan isyarat. Ya. Ketika ada yang salam. Dan ini juga dilihat. Ya, jikalau sedang sholat jamaah tidak perlu juga yang yang setiap masuk salam, ya kan. Ini maksudnya ketika ada keluarga di rumah. Kemudian anggota keluarga lain ngetuk ngucapin salam. Nah, itu bisa dengan cara kalau pintunya nggak dikunci bisa dengan isyarat jawabnya. Atau kalau dikunci dekat pintu, ya jalan sedikit kemudian bukakan. Demikian. Tapi kalau jauh ya, dan seharusnya keluarga yang masuk itu paham. Kalau diketuk lama nggak ada yang jawab, ya kan? Kemudian waktu sholat, besar kemungkinan sedang sholat, ditunggu. Nah, demikian. Kesalahan yang berikutnya adalah memakai pakaian yang ada gambarnya makhluk bernyawa semacam manusia atau hewan. Maka ini tidak diperbolehkan baik di dalam sholat maupun di dalam sholat. Ya, di dalam sholat lebih keras larangannya dan juga bisa mengganggu yang lain yang sedang sholat. Rasulullah SAW pernah ada semacam kain dipasang oleh Aisyah sebagai gordeng, kemudian diminta oleh Rasulullah SAW kepada Abu Jaham untuk mengubahnya supaya motif gambar macam-macam tadi dihilangkan. Itu motif biasa, apalagi kalau ada makhluk bernyawa, maka lebih-lebih tidak diperbolehkan. Satu lagi ikhwan, yakni melakukan sholat sunnah rawatib atau tahiyatul masjid atau sholat sunnah setelah sholat fardu ditegakkan.
yang menyebabkan dia ketinggalan rakaat yang pertama. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW di antaranya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, la salata, ya tidak ada salat ketika qamat telah dikumandangkan. Jadi ketika muadzin telah qamat, orang yang sedang salat sunnah, baik itu tahiyatul masjid atau lainnya, qabliyah, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia masih nanggung. Misalkan dia salat tahiyatul masjid 2 rakaat, sudah berada pada rakaat kedua, muadzin qamat. Kalau dia bisa mempercepat, kemudian selesai, dan bisa langsung bergabung tanpa ketinggalan, maka itu yang dia lakukan. Tapi kalau dia masih lama, banyak yang harus dia selesaikan supaya dia menyelesaikan sholatnya, dan dikhawatirkan dia terlambat banyak, maka dia langsung batalkan. Yang dimaksud di sini adalah seseorang pada rakaat kedua sudah mau ruku', muadzin qamat, dipercepat sedikit dengan tetap tumakninah. Tapi kalau seseorang baru sholat rakaat pertama, muadzin sedang qamat, batalkan, kemudian langsung gabung ke jamaah masjid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, sampai di sini mungkin ikhwan. Sampai ke berapa tadi? Ya, baik. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya, silahkan. Boleh, tidak masalah. Sebagaimana kita ketika duduk, kemudian ada sholat di belakang kita. Kalau kita bisa bertahan, maka bertahan. Kecuali ada hajat yang mendesak. Tidak boleh juga orang yang kita sedang duduk, dia sholat di belakang kita. Kita berdiri, setelah si fulan yang di belakang kita sholat selesai, dia protes ke kita. Lah, Anda kok berdiri? Kan Anda saya jadikan sebagai sutra. Ya, namanya keadaan orang kan beda-beda. Ada yang sedang dia ada hajat, ada keperluan, dijadikan sutra, ya kalau bisa alhamdulillah. Kalau dia bangkit, ya enggak masalah sama sekali. Seperti itu. Kemudian kalau ada yang sholat, apalagi berjamaah, kita kasih sutra, boleh-boleh saja. Dan harus diperhatikan dua hal. Yang pertama, ketika sholat berjamaah, yang disyariatkan untuk sutra adalah imam. Ketika sholat berjamaah, yang disunahkan untuk memakai sutrah adalah imam. Sutrahnya imam itu sudah mencukupi untuk sutrahnya makmum. Maka yang tidak boleh dalam sholat jamaah adalah melangkahi, satu-satunya yang tidak boleh dilangkahi adalah siapa? Imam. Adapun makmum boleh dilangkahi. Ini kadang-kadang salah paham juga. Kalau ngajinya sepotong-sepotong, ya kan? Pas sholat berjamaah ada yang melangkah. Begitu ya kan. Padahal ada posisi saf kosong misalkan. Harusnya kan saling merapat, menutup, atau dari belakang maju. Kita tunggu lama nggak ada yang maju misalkan, kita baru masuk habis wudhu dari pintu, boleh kita langsung ke depan, melewati orang yang sedang sholat. Dan nggak boleh bagi jamaah untuk ngalangin. Sebab yang tidak boleh dilewati adalah imam saja dalam sholat berjamaah. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas pernah terlambat sholat jamaah bersama Rasulullah SAW ketika saat di Mina, saat haji bersama Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Abbas itu mencari posisi saf kosong dengan keledainya, jalan kaki, di tengah orang yang sholat. Atau kadang-kadang kan ada yang batal dia wudu. Anehnya yang mau wudu tadi dihalang-halangin. Ya kan kasihan, dia kan mau wudu, ya kan. Jadi kadang-kadang kalau semangat tapi tidak lengkap ngajinya bahaya juga, ya kan. Orang mau wudu dihalang-halangin. Nah, itu contohnya. Jadi imam. Kemudian yang kedua, sutrah itu kan ada perintahnya. Tapi berlaku secara alami, tidak
by design. Maksudnya sengaja dibuatkan sutra seperti ini. Sebagian ulama mengingatkan sutra memang sunnah, tapi tidak didapatkan para sahabat sengaja. Maksudnya sengaja beli, sengaja cetak, sengaja pesan ke tukang kayu yang seperti ini. Maksudnya kalau ini baik, pasti para sahabat sudah berlomba-lomba membuat sutra-sutra yang bisa dipindah. Ada ulama yang mengingatkan itu. Maksudnya tidak harus seperti itu. Nah, tapi kalau sudah ada ya nggak masalah sudah ya kan. Maksudnya tidak mesti setiap masjid bikin sutra-sutra khusus. Sebab tidak didapatkan Rasulullah dan para sahabat gergaji khusus kayu untuk sutra. Padahal motivasinya ada. Motivasinya apa? Sunnah sholat menghadap sutra. Tapi motivasi ini tidak menjadikan para sahabat sampai memesan sutra khusus atau membuat sutra khusus. Seperti itu ya kan. Tapi ya kalau ada ya nggak usah dibuang ya kan. Maksudnya tidak mesti seperti ini. Ya silakan ada yang lain. Ya. 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 Betul. Di sini memang tidak ada patokan baku. Yang jelas kalau dekat kita mendekat. Kalau jauh nggak usah mendekat. Jadi pahami ya. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah menarik seseorang supaya mendekat sedikit ke tiang. Nanggung gitu maksudnya. Mungkin di situ sekalian aja mendekat gitu nah. 2 atau 3 langkah. Tapi kalau dia posisinya jauh di sana, ya kan? Dia sholat ada orang yang duduk tadi bangkit, pergi, kemudian dia jalan kaki ke depan. Nah, yang demikian tidak disyariatkan. Sebab saya pernah juga lihat di ujung gitu Pak, di satu masjid. Ujung belakang, habis itu berdiri. Nah, si fulan ini jalannya jauh betul lah. Seperti itu. Jadi tidak disyariatkan demikian. Sebab kan kita meminimalisir gerakan yang tidak mendesak. Kalau mendesak boleh. Contohnya apa? Kalau ada ular. Bunuhlah kata Rasulullah SAW ular walaupun kalian sedang sholat. Namanya bunuh ular itu kan mungkin ya jungkir balik juga ya kan. Maksudnya banyak gerakan. Tapi karena penting itu diselesaikan dulu nggak masalah. Tapi kalau sutra dari ujung ke ujung maka tidak demikian. Tapi kalau hanya beberapa langkah, maka tetap disunahkan mendekat ke sutra. Apalagi khawatir nanti ada yang melangkah. Yang repotnya itu sebagian masjid setelah sholat salaman keliling. Pas ada yang masbuk di saf pertama. Keliling itu sudah bid'ah, bukan sunnah. Kemudian dipandang seakan-akan wajib lagi. Sudah tahu ada yang masbuk, sholat tetap dia keliling. Ada sebagian masjid sampai begitu. Semangatnya bukan pada sunnah. Semangat itu kan boleh kalau itu wajib ya kan. Kemudian sunnah. Tapi ini sudah bid'ah. Semangat lagi. Sampai melangkahi orang yang sedang sholat. Kadang-kadang kan ada yang masbuk ya kan. Pas dia jadwalnya habis sholat. Apa namanya tadi? Salaman keliling sambil salawatan itu nah. Harusnya kan ya diliburkan dulu lah ya kan. Bid'ah ya kan. Atau tinggalkan sama sekali. Soalnya nggak ada dalilnya. Kadang-kadang dipaksakan. Dan kita yang masbuk juga deg-degan. Yang lain sudah selesai, kita masih masbuk dekat imam lagi. Wah habis ini pasti nih keliling. Nah itu satu kesalahan juga. Ya, seperti itu. Silakan, ada yang lain? Ya. Ya. Masalah qadha ya. Kalau kasar itu kan meringkas yang 2 jadi yang 4 jadi 2.
satu-satunya alasannya hanyalah sedang dalam perjalanan. Atau dia datang ke satu negeri, dia belum mukim, belum masuk kategori atau definisi mukim. Maka dia boleh jamak dan boleh kasar. Jamak itu digabung. Zuhur dengan asar, kalau sebelumnya disebut takdim, belakang dikedepankan. Kalau di depan dikebelakangkan disebut dengan takhir. Kalau yang 4 diringkas menjadi 2 disebut dengan kasar. Boleh jamak saja, boleh kasar saja, boleh juga jamak dan kasar. Tapi satu-satunya sebab yang membolehkan kasar adalah ketika sedang dalam perjalanan. Maka orang yang sakit nggak boleh kasar. Orang yang sakit bolehnya apa? Jamak. Termasuk orang yang hujan lebat gitu maksudnya. Maka adalah satu kesalahan ketika orang sakit, sholat 4 rakaat dijadikan 2. Atau kadang-kadang ada juga yang nyeleneh, sholat maghrib dijadikan 2. Saya pernah lihat, lah Pak, kok 2? Ya kan dikasar Ustaz. Kasar itu kan ya dijadikan 2. Ya, kata saya itu khusus yang 4. Ya, kadang-kadang mungkin nggak lengkap ininya, informasinya ada yang terpotong. Ya, silahkan ada yang lain. Ya. Kenapa? Ya, larangan mengikat rambut. Ya, tidak dijelaskan memang apakah laki-laki atau wanita, dan lazimnya wanita memang panjang syariatnya, laki-laki pendek maksimal sebahu. Maka wallahu ta'ala al-miswab, yang dimaksud adalah laki-laki. Nanti kita cek kembali. Yang dimaksud adalah laki-laki. Kalau perempuan memang repot panjang. Seperti itu. Dan ada detail sebetulnya, tetapi beliau ini membahasnya secara ringkas. Dan kebanyakan memang ulama Saudi ya merujuk pada madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Adapun yang lainnya, maka bisa saja terjadi perbedaan pendapat. Atau bisa juga sesuatu dikatakan sunnah, yang lain berkata mubah, atau mubah dikatakan wajib. Tetapi sebagaimana yang beliau jelaskan secara umum, maka ini adalah penjelasan tentang hal-hal yang salah, yang beliau jelaskan kesalahan dan koreksinya secara singkat. Seperti itu. Ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu, kawan. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga duduknya kita ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai i'tikaf dan sebagai talibul ilm, menuntut ilmu yang mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.